Uh, Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua IKANO atas terselenggaranya kegiatan webinar ini. Dan senang sekali saya bisa di dalam satu forum dengan orang-orang hebat. Ada yang terhormat Hakim Agung Bapak Dr. Yodi, ada Bapak Dr. Ari Zulfikar, Bapak Bustomi, dan yang terakhir Ibu kita tercinta, guru saya Dr. Ranti Fauza Mayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akang teteh milenial, sebagai pendahuluan saya ingin mengajak sama-sama melihat situasi kondisi wabah COVID-19 ini. Berdasarkan data per 17 Juni terakhir, dan saya sudah melihat yang terupdate, bahwa total terkonfirmasi adalah sebanyak 42.762 dengan dirawat 23.625 dan yang meninggal 2.339 dan yang sembuh 16.798. Kita bisa sama-sama melihat bahwa grafik dari awal ditetapkannya situasi pandemi ini sudah menunjukkan yang lebih baik ya dari segi persentase dari mulai terkonfirmasi dan yang sembuh. Dan sebelum memasuki era new normal, tentunya kita harus melihat tingkat keberhasilan penanganan kondisi hari ini dari berbagai aspek. Pertama, struktur hukum, yaitu bagaimana implementasi yang sudah dilaksanakan oleh aparat, baik pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kedua, dari segi substansi hukum, apakah peraturan perundang-undangan yang sudah ada cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat atau tidak. Dan yang ketiga, bagaimana budaya hukum bisa merubah pola hidup pada saat pandemi ini. Menarik tadi yang sudah disampaikan beberapa narasumber, kita sepakat bahwa wabah COVID-19 ini bukan saja menjadi masalah kesehatan, akan tetapi juga sangat berdampak pada ekonomi kita semua. Banyak sekali usaha-usaha yang akhirnya tutup, dan kondisi ekonomi pun terasa sangat sulit kita rasakan bersama. Virus corona ini sudah tidak lagi disebut wabah, tapi pandemi, karena cakupan sebarannya yang cukup mendunia dan tidak memandang negara atau status sosial seperti yang sekarang ini. Bapak Ibu, akang teteh milenial, saat ini kita sedang mempersiapkan kehidupan normal, new normal, tapi bukan tanpa syarat juga. Ada beberapa kalangan menilai bahwa masih perlu kita cermati dan waspadai. Dan kondisi new normal ini bisa kita mulai dengan membuka sektor usaha yang memiliki resiko kesehatan kecil, akan tetapi manfaat ekonominya sangat tinggi. Untuk itu, berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber, kiranya diperlukan perangkat hukum yang mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dalam menghadapi era new normal ini, khususnya di sektor ekonomi, terutama UMKM. Baik, Bapak Ibu, akang teteh milenial, para peserta webinar ini, tentu ada alasan kenapa suatu negara memiliki instrumen hukum dalam mengendalikan pandemi ini, baik instrumen hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur, dan juga berdasarkan instrumen kebijakan yang bersifat keputusan atau sifatnya keputusan dari pemerintah. Nah, alasan pertama, kita sama-sama sepakati bahwa kondisi krisis ini diperlukan tertib hukum untuk menjaga gangguan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
Dan yang kedua, menjadi landasan bagi pejabat publik dalam bertindak supaya tidak melakukan kesewenang-wenangan. Dan yang ketiga, menentukan syarat-syarat atau batasan-batasan di dalam aturan supaya kita sama-sama mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penanganan, dan juga bagaimana masyarakat bisa mentaati aturan yang sudah ada. Dari segi peraturan perundang-undangan, sebetulnya kita sudah memiliki 2 undang-undang yang secara tegas dan spesifik mengatur penanganan wabah ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam konsideran menimbang Undang-Undang 484 secara tegas menyebutkan alasan mengapa undang-undang ini lahir. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi perkembangan iptek dan lalu lintas internasional. Terbukti saat ini bagaimana virus COVID-19 datang dari lalu lintas orang asing yang berawal dari China dan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Di dalam Undang-Undang 484 ini mendefinisikan apa yang disebut dengan penyakit menular, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Di undang-undang ini juga mendelegasikan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan penyakit apa saja yang dikategorikan atau dikriteriakan sebagai penyakit yang menular. Dan di undang-undang ini pula sudah disebutkan bagaimana mekanisme penanganan dari mulai pemeriksaan, pengobatan, bagaimana perawatan, isolasi penderita, dan juga termasuk kekarantinaan. Menariknya di undang-undang ini sebetulnya disebutkan bagaimana bagi mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat penanggulangan dapat diberikan ganti rugi. Tentunya ada implementasi lagi dari pasal 8 ayat 1 di dalam Undang-Undang 8 tahun 84 ini. Dan efektivitas undang-undang ini diatur juga bagaimana orang lalu lintas orang yang mencoba menghalangi baik sengaja atau sengaja dapat dipidana dan dilakukan denda. Bapak Ibu, Akang Teteh dan milenial, di Undang-Undang 6 tahun 2018 adalah pilihan jika pemerintah akan melakukan karantina kesehatan. Dalam undang-undang ini mengatur juga bagaimana mitigasi bagi jenis karantina dari mulai karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar yang populer saat ini. Di undang-undang ini itu menentukan bagaimana kewenangan pusat dalam menyatakan kondisi pandemi, dan juga bagaimana keterkaitan pelibatan pemerintah daerah dalam penanganan dan penyiapan sumber daya dalam rangka penanganan kondisi ini. Dan di Undang-Undang Kesehatan juga ini juga ada efektivitas hukumnya, bahwa ketika setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi akan dipidana dan dilakukan denda. Di pasal 15 Undang-Undang 6 tahun 2009 tentang kesehatan ini diatur juga bagaimana karantina kesehatan di pintu masuk dan wilayah, serta kekarantinaan kesehatan dapat berupa isolasi yang tadi juga ada di undang-undang sebelumnya, bagaimana pembatasan sosial skala besar, pemberian vaksinasi, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan aturan-aturan tersebut, ada langkah-langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurangi
pandemi ini. Di antaranya yang pertama adalah Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Nah, di aturan ini memerintahkan seluruh stakeholder, baik pusat dan daerah, untuk melakukan perubahan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan untuk fokus terhadap penanganan ini. Lalu berikutnya ada keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus yang sudah diperbarui juga di Kepres nomor 9. Dalam aturan ini Presiden ingin dengan cepat dan fokus sinerginya kementerian lembaga baik pusat dan daerah dalam penanganan pandemi ini. Walaupun sebenarnya di dalam Undang-Undang Kementerian Negara sudah secara tegas mengatur apa yang menjadi tugas fungsi masing-masing kementerian. Tapi dengan pembentukan gugus tugas ini, harapannya dapat cepat dan sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan beberapa stakeholder. Berikutnya, ada keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Di sini juga menyatakan bahwa ketika penyebaran coronavirus bersifat luar biasa dan ditandai dengan jumlah kasus atau jumlah kematian yang meningkat, akhirnya Presiden menetapkan kedaruratan kondisi. Dan juga keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus 2019 sebagai bencana nasional. Dengan penyebaran yang sangat signifikan, berdampak tidak hanya kepada kesehatan dan ekonomi secara luas, artinya Presiden menyatakan kondisi pandemi ini sebagai bencana non-alam dan memerintahkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dalam penanggulangan pandemi ini. Artinya pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi ini dengan tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease ini. Sebetulnya peraturan pemerintah ini lahir dari delegasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tapi sebetulnya di delegasi undang-undang tersebut sebenarnya memerintahkan pemerintah untuk menyusun bukan hanya tentang kondisi pembatasan sosial berskala besar, tetapi juga bagaimana mengatur atau mekanisme pengaturan karantina wilayah, atau sekarang populer disebut dengan lockdown ya, karena secara spesifik pengaturan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Artinya secara atribusi pemerintah hanya mengatur bagaimana kondisi PSBB dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Baik Bapak Ibu, Akang Teteh, milenial, para peserta webinar ini, pemerintah memutuskan pilihannya kepada pembatasan sosial berskala besar. Mekanisme penetapan wilayah ini sebenarnya tidak harus dilakukan oleh seluruh daerah sebetulnya, karena di dalam PP ini yang didelegasikan kepada peraturan pemerintah bahwa pelaksanaan PSBB itu ditetapkan setelah mendapatkan atau setelah dilakukan usulan dari gubernur, bupati, atau wali kota daerah setempat. Dan setelah itu permohonan langsung dari ketua pelaksana gugus tugas menetapkan PSBB di wilayah tertentu. Karena dengan ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar, tentu kita sangat merasakan dan dampaknya juga cukup signifikan ya. Pelaksanaan PSBB ini juga dilaksanakan
berdasar dengan meliburkan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan, pembatasan transportasi, kegiatan keagamaan, dan ini tentunya akan akan sangat terasa pada ekonomi kita semua. Baik Bapak Ibu, Kang Teteh, peserta webinar ini, dan bagaimana aktivitas ekonomi dalam menghadapi era new normal berdasarkan tadi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang tentunya sangat beragam, maka perlu adanya pembentukan atau perubahan regulasi atau yang sifatnya hanya penetapan, dan juga adanya sinergi dari seluruh stakeholder dalam mendukung capaian era new normal ini. Tadi saya mendengar dari beberapa narasumber, tentunya UMKM ini juga sangat sulit, dan bagaimana kita misalnya akan mengimplementasikan ada suatu teori namanya teori jaminan performa. Tadi juga kita sama-sama ketahui bahwa pemberian kredit itu tidak akan serta-merta diberikan, tetapi ada juga aturan-aturan bagi pelaku UMKM untuk dapat diberikan pembiayaan. Nah, di dalam jaminan performa misalnya, kita akan membentuk peraturan atau merubah peraturan yang ada. Di konsep teori itu sebetulnya mempermudah saya konsen terhadap kekayaan intelektual misalnya, ketika kita dalam menghadapi era new normal akan merubah atau membentuk peraturan perundangan tentang itu dan mendukung ke arah sana, tentunya akan berdampak merubah aturan yang sudah ada, karena kita tahu pilihan prinsip pemberian kredit 5C itu misalnya karakter, capacity, capital, condition of economy, dan collateral, ketika sudah dipenuhi kan akan diberikan pembiayaan. Nah, menarik sebetulnya jika diimplementasikan konsep jaminan performa, misalnya ketika syarat sudah terpenuhi, yang keempat dari mulai karakter, kapital, capacity, dan condition of economy sudah terpenuhi, kolateral itu hanya sebagai syarat saja, tidak sebagai hanya pendukung saja. Tapi kan tentunya konsep itu juga misalnya ketika kita akan implementasikan dalam peraturan perundang-undangan harus merubah peraturan yang sudah ditetapkan, dan saya kira kondisi itu juga perlu dipikirkan oleh kementerian sektor terkait. Baik Bapak Ibu, Kang Teteh, saya akan menyampaikan bagaimana potret pembentukan peraturan perundang-undangan, dan saya hanya akan menyampaikan bagaimana proses dibentuknya misalnya peraturan presiden dan peraturan kementerian lembaga. Nah, pada peraturan presiden itu harus dilakukan dari beberapa tahapan, dari mulai perencanaan. Peraturan presiden itu harus ditetapkan melalui program penyusunan. Artinya itu disusun dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah masuk di dalam program, baru boleh dilakukan tahapan penyusunan dengan melibatkan panitia antar kementerian. Karena tentunya kebijakan peraturan presiden itu isinya akan melibatkan beberapa kementerian terkait. Lalu berikutnya setelah disusun, itu dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen PP. Setelah itu dilakukan harmonisasi, ditetapkan oleh Presiden, dan kemudian diundangkan. Sama dengan halnya dengan peraturan kementerian lembaga, tentunya setiap kementerian itu memiliki perencanaan pembentukan kebijakan ya dalam jangka waktu 1 tahun. Dan biasanya bagaimana ketika kebijakan yang akan dikeluarkan itu tidak masuk di dalam program penyusunan. Nah, itu biasanya akan ada istilahnya izin prakarsa juga dari menteri. Secara sederhana kan menteri akan mengeluarkan kebijakan. Artinya menteri itu memberi izin dulu unit terkait dalam menyusun kebijakan. Lalu setelah itu disusun, itu hanya internal karena peraturan kebijakan itu kan hanya sifatnya terkait dengan masyarakat dan Kementerian
tersebut. Setelah itu dilakukan harmonisasi dengan melibatkan Ditjen PP. Saat ini harmonisasi peraturan kementerian lembaga itu harus dilaksanakan di Kumham, gitu. Artinya dalam rangka mengharmonisasi antara kebijakan secara vertikal atau horizontal. Setelah itu ditetapkan oleh menteri terkait setelah mendapatkan selesai harmonisasi, kemudian diundangkan kembali di Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu, Akang Teteh milenial, ini adalah contoh konkret dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya melaksanakan percepatan pengharmonisasian. Jadi dalam kondisi COVID ini membentuk permen khusus dalam rangka pengharmonisasian hanya dalam jangka waktu 2 hari, dan rapat harmonisasi juga dilakukan dengan menghindari kehadiran dan menggunakan teknologi informasi dalam dilakukan harmonisasi. Kecuali ada kebutuhan mendesak, kita sama-sama datang ke kantor melaksanakan rapat harmonisasi, tentunya dengan ketentuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi tentunya dalam rangka menghadapi era new normal ini, seluruh KL akan menyusun setiap aturan atau kebijakan, dan tentunya melalui peraturan Kumham akan membantu setiap KL dalam melaksanakan pembentukan peraturan KL-KL terkait. Mungkin itu paparan kurang lebih dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.